Bab 1381, Lajang berdasarkan kekuatan. Ye Bufan dengan senang hati memeriksa ramuan itu, sementara orang-orang di sekitarnya benar-benar tercengang. Mereka baru saja secara pribadi merasakan kekuatan yang ditunjukkan oleh Dewa Penyihir. Itu sangat sombong sehingga saya khawatir hanya Kaisar Dewa sendiri yang dapat menandinginya. Dan bagaimana mungkin mereka tidak merasa ngeri karena tembakan besar yang begitu dahsyat itu dibunuh oleh lawan dengan botol kecil dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, mereka juga memahami bahwa meskipun Ye Tian kuat, dia hanyalah seorang adik laki-laki. Pria super kuat yang sebenarnya adalah pemuda di depannya, sehingga tidak mungkin untuk melihat di mana intinya. Memikirkan fakta bahwa dia telah bersumpah untuk melindungi pihak lain sebelumnya, wajah Gerain menjadi panas lagi dan dia sangat malu. Tuan Ye Yang terhormat, Gerain berterima kasih atas anugerah penyelamatan nyawa Anda, dan meminta maaf atas kekasaran sebelumnya. Gareth berterima kasih kepada Tuan Ye karena telah menyelamatkan nyawanya, dan pada saat yang sama meminta maaf padamu. Gareth berdiri di samping Gerain, lalu memberi hormat. Saat Sophie menghadapi Ye Bufan, hatinya sama rumitnya. Dia terkejut dan merasakan banyak emosi kompleks yang tak terlukiskan. Tuan Ye, atas nama Senting, saya ingin mengucapkan terima kasih atas upaya Anda dan karena telah menyelamatkan saya dan teman-teman saya. Setelah mengatakan ini, dia juga menunjukkan rasa hormat dari seorang uskup agung. Anak kecil yang tampan, aku tidak perlu berterima kasih. Aku ingin berjanji padamu. Helena kembali sadar, memeluk lengan Ye Bufan sambil tersenyum, dan mendekatkan bibir merah cantiknya untuk memberinya manisan ciuman, tapi dia adalah Lu Bengxia yang menghentikannya. Hei, apa yang ingin kamu lakukan? Setelah disela, Helena mengerutkan bibirnya dengan perasaan tidak puas, apakah kamu masih perlu bertanya? Aku sudah mengatakan bahwa aku akan memberikan tubuhku kepadamu, pernahkah kamu melihatnya? Film Kecantikan diselamatkan oleh sang pahlawan. Beginilah cara saya mengungkapkan rasa terima kasih saya setelah itu. Kamu tidak cantik. Kamu membalas kebaikan dengan permusuhan. Bersaing saja, ucap Helena. Lalu dia menegakkan sosok kebanggaannya. Terus kenapa? Kamu paling banter hanya seekor sapi besar. Kakak Ye tidak suka sapi. Dibutuhkan seorang anak laki-laki tampan untuk mengetahui apakah kamu suka sapi atau tidak. Kata Helena sambil memegang erat lengan Ye Bufan dan memegang di bagian tinggi menempel erat padanya. Oke, jangan membantah. Ye Bufan tiba-tiba merasa sangat pusing setelah bertengkar dengan dua orang. Nona Helena, kan, itu hanya upaya sederhana untuk menyelamatkanmu, bukan apa-apa. Lihat saja apa yang aku katakan, kakak Ye ada di sini untuk menyelamatkanku, ini hanya masalah kenyamanan untuk menyelamatkanmu. Petik 2. Lu Bengxia awalnya adalah orang yang sopan. Gadis yang sopan, tetapi karena suatu alasan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu kepada Helena ketika dia melihatnya. Ye Bufan dengan cepat berkata, oke, sekarang masalah telah diselesaikan, mari kita semua kembali. Sophie berkata, Tuan Ye, saya ingin mengucapkan terima kasih lagi kepada Anda atas nama Senting. Anda akan menjadi teman kami, mulai sekarang. Gerain mengikuti. Benar, Tuan Ye yang terhormat, jika Anda ingin mengatakan sesuatu di barat, kami masih memiliki energi. Senting awalnya menempati posisi dominan di barat, dan latar belakang keluarga orang-orang ini sangat luar biasa, dan mereka luar biasa dalam segala aspek. Memiliki pengaruh yang kuat. Sophie ragu-ragu sejenak, terlihat sedikit malu, tapi akhirnya melihat ke arah Ye Tian di sebelahnya. Tuan Ye, bisakah Anda memberikan nomor ponsel Anda? Melihatnya seperti ini, Ye Bufan langsung merasa lega. Pengadilan ilahi ini uskup agung berbaju kuning tampaknya memiliki kesan yang baik terhadap saudaranya. Ye Tian menggelengkan kepalanya, tidak. Dia menjawab dengan sangat dingin, bahkan sedikit tidak baik. Dia seperti ini pada semua orang kecuali Ye Bufan. Sophie tampak kaget dan malu. Sebagai salah satu dari dua bunga emas pengadilan ilahi, orang lain selalu mengejarnya, berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan nomor ponselnya, dan mencoba segala cara untuk menyenangkannya. Adalah pertama kalinya saya menghadapi situasi ini.
Ye Bufan berpikir bahwa Ye Tian disukai oleh seseorang adalah hal yang baik, dan dia tidak ingin membuat segalanya menjadi begitu buruk secara tiba-tiba, jadi dia berkata, "Nona Su, kakakku mengatakan yang sebenarnya. Dia benar-benar tidak menyukainya, tidak menggunakan ponsel. Faktanya, Ye Tian baru saja maju menjadi mayat surgawi. Bagaimana dia bisa memiliki nomor ponsel ketika dia baru saja pulih kesadarannya?" Oh, ekspresi Sophie sedikit melembut. "Baiklah. Bagaimana kalau aku meninggalkan nomor teleponmu? Kamu bisa menghubungiku jika kamu punya sesuatu di masa depan." Titik petik 2. Begitu kata-kata Ye Tian keluar, Ye Bufan tiba-tiba mendapat petunjuk gelap. Dia, saudaranya, sangat ingin melajang berdasarkan kekuatannya. Bagaimana dia bisa menemukan seorang gadis jika dia terus seperti ini? Dia buru. Buru berkata, "Nona Su, saya punya nomor telepon. Jika Anda ingin menemukan Ye Tian di masa depan, Anda dapat menelepon saya dulu." Oh, baiklah kalau begitu. Dia melirik Ye Tian dengan ekspresi rumit. Gerain juga merasa suasananya agak canggung dan berkata, "Ayo kembali dulu. Kali ini kita keluar sedikit terburu-buru, jadi kita harus kembali secepat mungkin untuk memastikan kita aman. Jangan pergi, aku ingin bersama pria tampan itu." Helena menekan memegang erat lengan Ye Bufan, rasa remasan yang kuat membuat kepalanya hitam. "Terkadang aku memikirkannya, sepertinya cara Ye Tian menanganinya juga bisa mengurangi banyak hal masalah." Sophie berkata, "Tidak, kepergianmu yang tiba-tiba kali ini telah membuat banyak orang khawatir. Kamu harus kembali dulu untuk melaporkan bahwa kamu aman." Helena memikirkan alasan yang sama dan berkata dengan enggan, "Baiklah, anak tampan, aku akan pergi kembali dulu, aku akan meneleponmu setiap hari." Setelah itu, mereka berempat berjalan menuruni gunung bersama. Pada saat ini, sekte penyihir hantu telah berantakan, bahkan pemimpinnya telah mati, dan semua murid yang tersisa telah melarikan diri. Seluruh gunung kosong, dan tidak ada lagi penghalang. Helena dan Sophie berjalan di depan, tapi mereka terus menoleh ke belakang, dengan ekspresi keengganan di wajah mereka. Gerain dan Gareth saling memandang, dan keduanya melihat makna mendalam di mata satu sama lain. Dua bunga emas di istana dewa jatuh seperti ini. Ayo pergi juga. Ye Bufan memanggil Dragon Fang dan membawa Lu Bengxia bersama-sama dengan pedang terbang menuju Apple City. Setelah Ye Tian maju ke Sky Course, dia juga memiliki kemampuan untuk terbang, mengikuti dari belakang. "Saudara Ye, apakah kamu seorang dewa? Kamu benar-benar bisa terbang." Lu Bengxia terkejut dan gugup pada awalnya ketika Ye Bufan membawanya terbang dengan pedangnya, dan kemudian berubah menjadi kegembiraan. "Aku belum bertanya padamu, apa yang terjadi kali ini? Bagaimana kamu ditangkap oleh kultus penyihir hantu? Mengapa kamu berinisiatif mengirim seseorang ke pintu orang lain?" Kegembiraan Lu Bengxia segera menghilang. Erjing berubah menjadi ekspresi malu. "Saudaraku Ye, bisakah kamu tidak memberitahuku? Bagaimana menurutmu?" "Baiklah kalau begitu." Lu Bengxia tahu bahwa hal sebesar itu telah terjadi, jadi dia harus menceritakannya dengan jelas dan menceritakan kisahnya dari awal hingga akhir. "Sekali lagi, saya pingsan setelah meminum obat, dan ketika saya bangun, saya muncul di kultus penyihir hantu. Pada akhirnya, dia bertanya dengan lemah seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, 'Saudara Ye, kamu tidak akan melahirkan saya. Apakah kamu marah?' Ye Bufan terdiam saat mengetahui bahwa wanita di depannya meminum ramuan cinta itu hanya untuk dirinya sendiri. Dia benar-benar telah mengeluarkan terlalu banyak hutang cinta selama periode ini. Dia menepuk bahu Lu Bengxia, "Oke, ayo kita selesaikan. Jangan lakukan hal bodoh seperti itu lagi di masa depan." Bab 1382 Wanita tertua dari keluarga Berwick. Lu Bengxia berkata dengan wajah gembira, "Saudara Ye, apakah kamu benar-benar tidak marah?" Ye Bufan mengangguk. Bagaimana dia bisa marah saat menghadapi gadis yang begitu tergila-gila? "Bagus sekali, terima kasih, kakak Ye." Lu Bengxia yang bersemangat berbalik, memeluk lehernya dengan kedua tangan, dan langsung menciumnya. Tanpa diduga, gigi naga itu bergetar dan hampir jatuh dari udara. Ye Bufan dengan cepat menenangkan diri dan menstabilkan pedang terbang itu lagi.
Lama sekali hingga keduanya perlahan berpisah. Pipi Lu Bengxia memerah, Kakak Ye, jangan suka itu Helena, oke? Tanpa diduga, dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Ye Bufan berkata dengan sedikit terkejut, ini baru pertama kalinya aku dan dia bertemu. Tapi dia menyukaimu. Lu Bengxia berkata, lagi pula, bukankah kalian semua pria menyukai wanita seperti mereka? Yang mana? Ye, Bufan bertanya dengan bercanda. Lu Bengxia mengerutkan bibirnya, sapi besar seperti itu. Sapi besar. Ye, Bufan tidak bisa menahan tawa, tetapi memikirkan sosok Helena yang seksi, dia benar-benar pantas mendapatkan 3 kata ini. Dia tersenyum dan berkata, kamu seharusnya berbagi suka dan duka, mengapa kamu tampaknya membencinya? Lu Bengxia berkata dengan genit, aku juga tidak tahu. Lagi pula, kamu harus berjanji padaku untuk tidak menyukainya. Petik 2. Oke, aku berjanji padamu. Kata Ye Bufan acuh tak acuh. Menurutnya, dia dan Helena hanya bertemu sekali dan mungkin mereka tidak akan pernah bertemu lagi dalam hidup ini. Di Apple City, Olivier mengirim 2 kelompok pria berturut-turut untuk membunuh Chao Xinghua dan dokter pengobatan Tiongkok kuno lainnya. Setelah rombongan lain diberangkatkan untuk meratakan Brown Villa, ia menunggu kabar dengan penuh semangat di dalam kamar, namun setelah menunggu lama, tidak ada pergerakan sama. Sekali kelelahan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan cemas kepada kepala pengawal, apa yang terjadi? Belum ada kabar kembali. Kembali ke Tuan Muda, belum ada gerakan. Petik 2. Olivier berkata dengan marah, telepon mereka segera. Kenapa kamu bahkan tidak bisa menangani ini setelah kamu berada di sana begitu lama? Menurutnya, sejak Ye Bufan pergi menyelamatkan Lu Bengxia, dia seharusnya mengerahkan semua pasukan elitnya. Dengan taktik canggih untuk memancing harimau menjauh dari gunung, dia seharusnya dengan mudah menjatuhkan lawannya. Jika dia sudah tahu bahwa Ye Bufan hanya pergi ke hantu sendirian. Kultus penyihir, 36 tiangang semua akan tinggal di rumah, saya khawatir mereka tidak akan berpikir begitu. Pemimpin pengawal itu setuju dan mulai menelepon pemimpin kedua kelompok orang tersebut masing-masing, namun panggilan yang dibuatnya tidak dapat tersambung. Telepon tidak dapat tersambung. Pemimpin pengawal itu ragu-ragu dan berkata, Tuan, apakah menurut Anda mereka mungkin mengalami kecelakaan? Ini tidak mungkin. Ye Bufan telah pergi, dan semua tuannya pasti telah dipindahkan ke kultus penyihir hantu. Saya khawatir mereka semua telah menjadi hantu mati sekarang, jadi tidak akan ada kecelakaan. Olivier sangat marah, tapi sama seperti dia berbicara, tiba-tiba ponsel di sakunya berdering. Dia awalnya mengira itu adalah 2 kelompok orang yang mengumumkan kesuksesan mereka, tetapi setelah melihat ide penelepon, ekspresinya tiba-tiba berubah. Sedikit tapi dia, kakak perempuannya, wanita tertua dari keluarga Berwick, Aniston. Di keluarga Berwick, hanya ada 2 orang yang bisa menakuti Olivier, satu adalah kakeknya, kepala keluarga, Veron, dan yang lainnya adalah saudara perempuannya. Seluruh keluarga adalah makhluk yang sangat kuat, cerdas, cantik, banyak akal, dan cakap. Dan tidak seperti Alicia, dia adalah tipe orang yang merupakan cucu tertua dari seluruh keluarga dan memiliki status yang mulia. Gabungan faktor-faktor komprehensif ini menentukan statusnya di seluruh keluarga. Alasan kenapa Olivier takut pada adiknya ini adalah karena dia tahu betul orang seperti apa Aniston itu dari luar. Dia terlihat seperti bidadari, tapi sebenarnya 10 kali lebih kejam dari dirinya, yang membuatnya merasa takut dari dalam hatinya. Adikku, ada apa? Dia bertanya dengan hormat. Suara Deniston di telepon penuh amarah, Olivier, apa yang kamu lakukan di luar? Hati Olivier bergetar, dan dia berkata dengan gugup, aku tidak melakukan apa-apa. Menyebabkan banyak masalah bagi keluarga kali ini. Kemarahan Deniston benar-benar meledak. Saudari, tidak, saya di sini hanya untuk membantu keluarga Brown menyelesaikan beberapa hal. Saya tidak menimbulkan masalah apapun. Selesaikan masalah, apakah hal-hal itu dapat Anda selesaikan? Sebelum Anda menemukan lawan, bukan tahu siapa orang lain itu. Deniston menahan amarah di dalam hatinya dan berkata lagi,
kembalilah dari Apple City sekarang, kalau tidak, kamu mungkin tidak bisa kembali. Kakak, apa yang kamu bicarakan, apalagi bisakah kamu melakukannya padaku? Petik 2. Diam. Denniston meraung, pernahkah kamu melihat seorang dokter kecil yang dapat menghancurkan asosiasi kultus penyihir hantu dengan santai? Weir terkejut dan melompat, apa? Bagaimana ini mungkin untuk menghancurkan altar utama kultus penyihir hantu? Dalam kesannya, meskipun Ye Bufan memiliki beberapa kemampuan, dia tidak akan pernah bisa menjadi anggota kultus penyihir hantu. Lawannya hanya bisa mati jika dia pergi ke sana. Bagaimana mungkin dia bisa menghancurkan altar jenderal kultus penyihir hantu? Jika adiknya tidak mengatakan ini, dia akan menamparnya dengan keras. Apakah ada sesuatu yang mustahil? Saya baru saja menerima berita dari forum umum kultus penyihir hantu, yang telah hancur total. Sekarang Ye Bufan telah bergegas ke Zushan untuk menyelamatkan orang. Cepat kembali ke sini, atau tunggu dia. Kamu tidak akan bisa pergi bahkan jika kamu ingin kembali. Keluarga Berwick bergantung pada aliansi penyihir kegelapan, dan ada juga orang dalam keluarga di kultus penyihir hantu, jadi kami mendapat kabar segera setelah sesuatu terjadi di sana. Olivier membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama, dan kemudian hawa dingin muncul dari belakang. Jika Ye Bufan benar-benar bisa menghancurkan kultus penyihir hantu, dia pasti akan bunuh diri saat dia kembali. Setelah tertegun sejenak, dia menelan ludah, kakak, sejak dia pergi ke Zushan, seharusnya tidak ada cara untuk kembali hidup-hidup, kan? Sebagai anggota keluarga Berwick, dia tahu apa arti Zushan bagi penyihir hantu kultus, dan dia juga tahu ada 4 tetua sekte dalam di sana, serta kekuatan misterius yang tidak diketahui. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti? Denniston berkata, Ye Bufan menghancurkan altar jenderal kultus penyihir hantu. Siapa yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan bisa menghancurkan Zushan? Apakah kamu berani mempertaruhkan nyawamu? Saudari, kalau begitu aku akan kembali sekarang. Jelas, Olivier tidak berani mempertaruhkan nyawanya. Karena pihak lain bahkan telah menghancurkan kultus penyihir hantu, bagaimana dia bisa peduli padanya, tuan muda keluarga Berwick. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon, segera meninggalkan hotel bersama anak buahnya, dan bergegas menuju ibu kota federal secepat mungkin. Dalam situasi ini, cara paling aman adalah kembali ke keluarga. Ye Bufan membawa Lu Bengxia untuk mendarat di rumah keluarganya. Begitu kakinya mendarat di tanah, dia mencium bau darah yang menyengat, dan kemudian melihat tubuh pria berbaju hitam yang tak terhitung jumlahnya. Ya ampun, kamu akhirnya kembali. Setelah melihatnya, Alicia bergegas mendekat dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Melihat pemandangan di depannya, Lu Bengxia terdiam beberapa saat. Dia jatuh cinta dengan pria yang luar biasa, tetapi saingan cintanya ada di mana-mana dan mustahil untuk dilawan. Bab 1383 memasak akan segera tiba. Ye Bufan bertanya, apa yang terjadi? Lin Tianyu berjalan dari samping. Di antara 36 Jenderal Tiangang, dia memimpin tim yang bertanggung jawab atas keamanan istana. Tuan Raja Naga, beberapa orang datang untuk menyerang istana. Mereka seharusnya dikirim oleh Olivier, dan kami langsung membunuh mereka. Alicia berkata, ya ampun, tebakanmu benar, Olivier dulu saya ingin memancing harimau itu menjauh dari gunung sekali, dan aku ingin memanfaatkanmu untuk bergegas ke kultus penyihir hantu. Saat dia berbicara, matanya penuh bintang. Pertama, dia mengagumi pikiran pria ini, dan kedua, dia mengagumi kekuatannya. Dia telah melihat keterampilan Xie Changxi, Lin Tianyu dan lainnya dengan matanya sendiri. Membunuh anak buah Olivier seperti mengupas melon dan sayuran, tanpa kesulitan apapun. Hanya ada segelintir pria kuat di level ini bahkan sekuat keluarga Perrin. Ye Bufan bertanya, bagaimana kabar si Tu Fei? Apakah ada berita? Xie Changxi berkata, saya baru saja menghubungi mereka. Olivier mengirim total 10 pembunuh, dan mereka semua telah dibunuh olehnya. Di matanya, sepertinya sudah waktunya menyelesaikan masalah ini dengannya. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke arah Alicia, apakah kamu tahu di mana Olivier tinggal? Ya, benar, aku akan mengantarmu ke sana sekarang.
Alicia sangat bersemangat. Jika Ye Bufan benar-benar menyingkirkan Olivier, pertunangannya akan berakhir sepenuhnya dan dia tidak perlu khawatir lagi. Ye Bufan tidak membawa terlalu banyak orang, dia hanya membawa Lin Tianyu dan Xie Changxi, masuk ke mobil bersama Alicia, dan pergi keluar manor. Ketika mereka sampai di hotel tempat tinggal Olivier, mereka menemukan bahwa tempat itu sepi, bahkan tidak ada setengah orang yang tersisa. Lin Tianyu berkata dengan marah, orang ini berlari sangat cepat. Jika saya tahu lebih baik, saya akan mengirim seseorang untuk membunuhnya terlebih dahulu. Ye Bufan berkata, biksu itu tidak dapat melarikan diri dari kuil jika dia melarikan diri. Cepat atau, nanti, aku harus menyelesaikan masalah ini dengan Bei. Keluarga Rick menemukan jawabannya. Petik 2. Sekarang orang-orang telah pergi, mereka tidak tinggal lebih lama lagi dan kembali ke istana. Sudah lewat tengah malam dan semua orang kembali ke rumah masing-masing kamar untuk beristirahat. Ye Bufan mandi air dingin. Ketika dia keluar dari kamar mandi, dia menemukan tubuhnya terbaring di tempat tidurnya, dan Alicia terbaring di sana dengan piyama merah yang sangat Harus dikatakan bahwa wanita tercantik di negara M bukan tanpa alasan. Kulitnya yang seputih batu giok memancarkan kilau yang memikat di bawah cahaya godaan. Kenapa kamu ada di sini? Ye Bufan mengatakan ini, tapi tidak bisa menahan untuk menelannya. Ye sayang, menurutku urusan di antara kita berdua harus dilakukan sebelum memasak, agar kita bisa lebih aman, jadi aku di sini untuk memasak. Ye Bufan berbicara dalam bahasa Cina dengan aksen Inggrisnya sangat geli hingga dia tidak bisa tertawa atau menangis. Dari mana kamu mengetahui hal ini? Saat kamu online akhir-akhir ini, bukankah kalian orang Tionghoa suka mengatakan bahwa nasi mentah membuat nasi matang? Apakah saya ada yang salah? Bahasa Mandarin sangat mendalam dan mendalam. Jika Anda ingin mempelajarinya, itu akan memakan waktu cukup lama. Jika tidak, Anda tidak akan dapat memahami intinya. Belajar bahasa Mandarin, aku hanya ingin memasak. Sayangku, berbohong itu salah. Karena kamu bilang kamu telah mengkhianati Olivier, kamu harus benar-benar mengkhianatinya. Menghadapi Alicia yang seksi dan menawan, siapapun aku takut tidak ada pria yang normal, fisiologi akan tetap acuh tak acuh, bahkan orang kuat di tingkat suci pun tidak terkecuali. Ye Bufan hanya merasakan mulutnya mengering untuk beberapa saat, dan api sepertinya dengan cepat menyala di tubuhnya. Sayang, ayolah, jangan sopan, kata Alicia sambil memeluk lehernya dengan kedua tangannya, dan kedua kakinya yang panjang langsung melingkari pinggangnya, membuat postur yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Kamu sedang bermain api. Alicia berkata dengan tatapan menawan, ya, aku sedang bermain api. Tapi aku bisa membakarmu atau mematikanmu. Petik 2. Ye Bufan merasakan ledakan di benaknya, dan pertahanan psikologisnya langsung runtuh. Dia akan mengeksekusi wanita ini di tempat, tetapi pada saat ini ada ketukan lagi di pintu. Saudaraku Ye, apakah kamu tertidur? Mendengar suara Lu Bengxia, dia tiba-tiba merasa seperti baskom berisi air dingin dituangkan ke kepalanya, dan api di tubuhnya dengan cepat padam. Aku belum tidur, kamu baik-baik saja, kata Ye Bufan dan dengan cepat mendorong wanita dalam pelukannya menjauh, tapi Alicia tidak mau memberinya ciuman di pipi. Kakak Ye, bisakah kamu membuka pintunya? Ye Bufan benar-benar tidak ingin kedua orang ini bertemu, tapi dia tidak punya pilihan. Selain membuka pintu, Kakak Ye, Lu Bengxia juga mengenakan piyama tali ikat yang sangat seksi, dengan rasa malu dan kegembiraan di wajahnya. Tapi ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia melihat Alicia di tempat tidur. Kakak Ye, apa yang kamu lakukan? Tidak apa-apa, hanya mengobrol. Ye Bufan sedikit malu, lalu berkata dengan tergesa-gesa, Ali Cica sangat menyukai makanan Cina, dan dia hanya mengobrol bersamaku. Belajar memasak. Lu Bengxia menunjukkan senyum licik, benarkah? Aku tidak akan pergi kalau begitu, ayo kita bicara bersama. Ini sudah sangat larut, bukankah kamu harus kembali dan istirahat? Dia dan Alicia sama-sama cantik, tapi menghadapi salah satu kecantikan seperti itu adalah hal yang baik, tapi menghadapi dua di antaranya sekaligus adalah siksaan. Tidak,
Masih ada yang ingin kukatakan padamu. Lu Bengxia berkata dan duduk di sisi lain tempat tidur. Alicia berkata, sayangku, aku belum selesai berbicara denganmu. Kedua wanita itu mempunyai pemikiran yang sama. Mereka berdua ingin yang lain pergi terlebih dahulu dan kemudian menikmati dunia mereka sendiri. Semakin sering hal ini terjadi, semakin kecil kemungkinannya mereka akan bersama. Ye Bufan berkata tanpa daya, baiklah, jika ada yang ingin kau katakan, mari kita bicarakan besok. Aku sudah lelah. Bisakah kita istirahat dulu? Petik 2. Oke, mari kita bicara sambil istirahat. Dia berbaring di tempat tidur dengan mudah. Lu Bengxia secara alami tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan langsung berbaring di sisi lain tempat tidur. Garis hitam di salah satu ujung kepala Ye Bufan, situasi seperti apa ini? Kalian berdua tidur di tempat tidurku, jadi di mana aku harus tidur? Alicia tersenyum bercanda, kalian bisa tidur di tengah tempat tidur sebesar itu. Petik 2. Aku, Ye Bufan ingin pindah kamarnya untuk tidur, tapi merasa dia terlalu penakut, jadi dia hanya berbaring di antara mereka berdua. Lu Bengxia mengulurkan tangan untuk memegang lengan kirinya, dan Alicia mengulurkan tangan untuk memegang lengan kanannya, menyandarkan kepala mereka di bahunya. Dengan cara ini, Ye Bufan mulai tidur dengan dua wanita untuk pertama kalinya, tapi itu benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Tidak ada perasaan bahagia sama sekali, tapi dia merasa sangat tersiksa. Bukan saja dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia bahkan kehilangan kebebasan untuk membalikkan badan. Kedua wanita itu memeluknya erat-erat, membuatnya tidak bisa bergerak. Kemudian, dia tidak punya pilihan lain. Jadi dia diam-diam mengedarkan chaos ki dan menghabiskan sepanjang malam berlatih. Bab 1384 buat terobosan lain. Ye Bufan mengulurkan tangannya dan memegang ramuan itu di telapak tangannya. Itu sangat jernih, seperti ukiran batu giok, dan memancarkan aroma yang harum. Kupikir dewa penyihir juga harusnya orang yang kuat, tapi sayang sekali sinar klon akhirnya berubah menjadi ramuannya sendiri. Pil Shenyuan memiliki efek bergizi yang kuat pada kekuatan spiritual para kultivator, dia tidak tahu kejutan macam apa yang akan terjadi padanya kali ini. Memikirkan hal ini, dia mengangkat tangannya dan memasukkan pil itu ke dalam mulutnya. Semuanya tenang, tidak seperti ketika tingkat kultivasi ditingkatkan, itu akan memancarkan aura yang kuat. Sekitar 1 jam kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya bersinar terang, dan jangkauan kesadarannya telah mencapai 1 kilometer, memberinya pemandangan panorama seluruh Brown Villa. Tingkat kultivasinya saat ini adalah tahap transformasi menjadi dewa, dan langkah selanjutnya adalah tahap pemurnian kekosongan dan tahap integrasi. Terakhir kali saya meminum pil Shenyuan yang disempurnakan oleh Patriark Shenyang, kekuatan mental saya menerobos alam tubuh fisik saya yang ada, dan saya melompat dari tahap transformasi dewa ke tahap pemurnian void, yang setara dengan tahap kekaisaran seni bela diri penanaman. Dan kali ini ada peningkatan lagi, mencapai kondisi kesempurnaan hebat dari tahap pemurnian void. Meskipun belum memasuki tahap integrasi, itu hanya berjarak 1 garis tipis. Ini benar-benar hal yang bagus. Ye Bufan menghela nafas tanpa henti. Saat kekuatan mentalnya meningkat, kekuatan pedang jiwanya juga akan meningkat secara signifikan. Meskipun tingkat kultivasinya saat ini sedikit lebih rendah dari Ye Tian, tetapi dalam hal kekuatan tempur, dia pasti bisa membunuh orang kuat di tahap pemurnian void. Sayangnya hal-hal seperti Shenyuan dan jarang terjadi tetapi sulit didapat. Lalu dia mengeluarkan pil hitam dan berjalan ke kamar Ye Tian. Sebagai mayat surgawi, Ye Tian jauh lebih waspada daripada orang biasa. Begitu Ye Bufan memasuki pintu, dia membuka matanya dan segera bersantai setelah menyadari bahwa itu adalah kakak tertuanya. Ambil ini dan lihat apakah ini dapat membantumu lebih jauh, kata Ye Bufan dan menyerahkan pil hitam kecil itu. Secara logika, meskipun Ye Tian sekarang memiliki ideologinya sendiri, secara fisik dia masih berupa mayat. Ramuan yang dipadatkan dari roh jahat ini seharusnya sangat berguna. Ye Tian mengambil ramuan itu dan melemparkannya ke mulutnya tanpa ragu-ragu. Dalam waktu singkat, tubuhnya mulai berkembang dengan aura yang semakin kuat. Seperti yang diharapkan,
Tingkat kultivasinya sekali lagi menembus Dzogchen dan bisa membunuh siapapun secara instan. Setelah beberapa menit, dia perlahan membuka matanya. Terima kasih, saudara. Kamu adalah saudara, mengapa kamu begitu sopan? Ye Bufan berkata, kapan kamu akan kembali ke Xiangqi? Khawatir, aku akan kembali ketika saudara kembali. Apakah kamu ingin menelepon orang tua itu dulu? Jejak keraguan melintas di wajah Ye Tian. Seperti kata pepatah, orang lebih takut ketika mereka dekat dengan rumah. Setelah itu menjadi boneka mayat begitu lama, dia tiba-tiba mendapatkan kembali kesadaran manusianya dan merasakan emosi yang tak terkatakan. Dalam hatinya, dia tahu bahwa mereka adalah kerabat terdekatnya, tetapi tubuhnya telah berubah menjadi boneka mayat. Dia bukan lagi Zhu Yujian sebelumnya, setidaknya dia telah kehilangan kemungkinan untuk mewariskan garis keluarga. Dia ragu-ragu dan berkata, beri aku waktu, aku akan menelepon kembali dalam beberapa hari. Jangan terlalu banyak berpikir, dan jangan mempersulit dirimu sendiri. Butuh waktu untuk beradaptasi, jadi dia tidak berkata lagi, berbalik dan kembali ke kamarmu. Ibu kota Kekaisaran Federal, keluarga Berwick. Di sebuah ruangan mewah, Olivier berdiri di sana dengan kepala menunduk, ekspresi wajahnya penuh rasa hormat dan kehati-hatian, seolah-olah dia takut akan menyinggung pihak lain jika dia tidak berhati-hati. Di seberangnya berdiri seorang wanita berambut pirang dengan wajah yang sangat halus, yang terlihat sangat cantik dari sudut manapun. Lekuk-lekuk tubuhnya sangat halus, seperti sebuah karya yang diukir oleh seorang seniman, berbentuk cembung di tempat yang seharusnya dan cekung di tempat yang seharusnya. Dia adalah Denniston, wanita tertua dari keluarga Berwick. Dia sedang menatap keluar jendela, sepertinya sedang mengagumi pemandangan malam di luar. Ekspresi wajahnya sangat tenang, dan temperamen tidak terpengaruh seperti ini membuatnya semakin mengesankan. Kak, aku kembali. Olivier adalah orang pertama yang memecah keheningan di ruangan itu. Jika aku tidak memberitahumu sebelumnya, kamu akan menjadi mayat sekarang, apakah kamu masih bisa hidup kembali? Denniston berbalik, aku baru saja mendapat berita terbaru. Altar utama Sekte Penyihir Hantu telah dihancurkan oleh Ye Bufan. Saat ini dia telah membawa orang kembali ke Apple City. Meskipun dia sudah siap secara mental, Olivier masih terkejut. Bagaimanapun, itu adalah Sekte Penyihir Hantu yang kuat. Ia telah berperang melawan Senting selama bertahun-tahun dan belum dihancurkan, tetapi dihancurkan di tangan Ye Bufan dalam sekejap mata. Lalu dia berkata dengan marah, sial, kenapa dia begitu kuat? Kenapa dia begitu kuat? Apa kamu tidak tahu siapa lawanmu sebelum kamu mengambil tindakan? Wajah halus Denniston penuh amarah, sudah menyelidiki dan menemukan bahwa Ye Bufan adalah salah satu dari sedikit prajurit tingkat suci bela diri di Tiongkok. Dia telah mengalahkan beberapa keluarga besar di ibu kota Kekaisaran Tiongkok dan menyatukan dunia seni bela diri Jepang. Mengapa dia begitu kuat? Tahukah kamu bahwa dia adalah peri medis terkenal di Tiongkok? Di akhir kalimat, momentumnya menjadi semakin sengit. Awalnya saya tidak mengetahuinya. Saya hanya mengira dia adalah seorang dokter kecil biasa yang ingin membantu orang mendapatkan kembali uang dan harta benda mereka yang hilang. Olivier berkata dengan lemah, kemudian saya mengetahuinya, tetapi pada saat itu, dia sebenarnya tidur dengan wanita itu, Alicia, dan berselingkuh, jadi aku membuat rencana untuk menghadapinya. Dasar sampah. Denniston menamparkan wajahnya dengan mulut besar. Tidakkah kamu lihat itu Ye Bufan sengaja ditemukan oleh wanita itu untuk memutuskan pertunangan dengan keluarga kami. Dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Apa gunanya kamu? Aku. Olivier ragu-ragu sejenak, dan akhirnya berteriak dengan darah mata merah, tapi aku putra tertua dari keluarga Berwick dan tunangannya. Apa artinya dikhianati di depan umum? Aku masih harus menghadapinya pada akhirnya. Denniston mengangkat tangannya dan memukul mulutnya lagi. Wajah. Apakah kamu akan mendapatkan wajahmu kembali sekarang? Selain kehilangan pemujaan hantu, apa lagi yang kamu peroleh? Ekspresi muncul di wajah Olivier. Ada rona merah yang tidak normal, napasnya cepat, dan dadanya naik turun dengan hebat, seperti binatang buas yang bisa meledak kapan saja. Jika orang lain melihatnya dalam keadaan seperti ini, mereka akan segera bersembunyi sejauh mungkin,
karena putra tertua keluarga Berwick yang akan marah mungkin akan melakukan sesuatu, atau dia mungkin akan menusuk hati Anda dengan pisau. Tapi Denniston sepertinya tidak menyadarinya, dan menamparkan 4 atau 5 mulut besar lagi satu demi satu. Nafas Olivier menjadi semakin cepat, dan matanya mengeluarkan cahaya haus darah, yang sangat ganas, seolah-olah dia akan mencabik-cabik Denniston di depannya kapan saja. Marah adalah tanda ketidakmampuan. Sebagai seorang laki-laki, yang paling berguna adalah otakmu sendiri. Jika kamu memiliki kemampuan untuk menggunakannya pada musuhmu, daripada menjadi tidak berguna dan marah di sini. Denniston menendangnya lagi setelah mengatakan itu. Di perut bagian bawah, dia menendangnya hingga dia duduk di tanah. Saat ini, Olivier seperti bola karet kempes, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Kak, aku tahu aku salah. Bab 1385 pinjamkan padaku. Ekspresi Denniston sedikit melembut, ingat, saya hanyalah seorang wanita. Masa depan keluarga Berwick akan tetap ada di tangan Anda, jadi Anda harus menjadi lebih kuat. Faktanya, di dalam keluarga Berwick, masih banyak anggota inti generasi ketiga yang memenuhi syarat untuk mewarisi. Namun di matanya, selama dia membantu, posisi calon kepala keluarga harus menjadi milik Olivier, dan yang lain tidak memiliki kualifikasi untuk terlibat. Aku tahu saudari, aku picik, dan aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Olivier berkata, aku akan melupakan wanita itu Alicia. Betapapun cantiknya dia tidak bisa dibandingkan dengan kepentingan keluarga. Besok aku akan pergi ke keluarga Perrin untuk memutuskan pertunangan. Denniston menggelengkan kepalanya, kamu bersemangat, tetapi kamu masih tidak punya otak. Olivier bingung dan bertanya, kakak, apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Bukankah kamu baru saja mengajariku untuk tidak merusak sesuatu karena seorang wanita? Kalau begitu, kenapa kita tidak melamarnya, ini? Olivier mengertakkan gigi dan berkata, tapi perempuan jalang itu sudah tidur dengan orang Cina sialan, mungkinkah aku masih ingin menikahinya? Itu benar, kamu hanya ingin menikahinya, kata Denniston. Kata-kata itu sangat mengejutkan Olivier. Kak, mustahil bagiku untuk menikahi perempuan jalang itu. Jika aku menikahinya dengan keluarga Berwick kita, bagaimana aku bisa punya wajah untuk nongkrong di ibu kota federal? Bagaimana aku bisa punya wajah untuk bersaing memperebutkan posisi keluarga? Terlepas dari rencananya, tidak peduli seberapa dalam, orang-orang yang berbaur dalam lingkaran tetap harus menyelamatkan mukanya. Alicia dan Ye Bufan berkumpul di depan banyak orang. Kejadian ini telah menyebar ke seluruh masyarakat kelas atas. Negara M. Jika dia melanjutkan pertunangannya saat ini, saya khawatir semua orang akan merasa seperti ada lampu hijau di atas kepalanya ketika mereka melihatnya, dan dia benar-benar tidak akan bisa jalan-jalan lagi. Jangan khawatir, kamu harus memikirkan hal ini perlahan-lahan. Denniston bertanya, pikirkan, siapa yang akan diuntungkan jika keluarga Berwick kita dan keluarga Perrin menikah? Olivier menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri, dia memikirkannya dengan tenang dan berkata, jika pernikahan antara kedua keluarga berhasil dan mereka bergabung untuk melawan keluarga Lorraine, kedua belah pihak akan mendapat manfaat. Sebagai perbandingan, keluarga Berwick kita akan mendapat manfaat lebih banyak. Ya, tapi itu dulu, dan sekarang sudah ada perubahan, kata Denniston, sekarang keluarga Berwick kami sepenuhnya menentang Ye Bufan. Jika pertunangan dibatalkan sekarang, keluarga kamilah yang harus melawan, dengan kekuatan pria itu, kita mungkin harus membayar harga yang lebih tinggi. Olivier berkata dengan ragu, saudari, meskipun kita tidak memutuskan pertunangan, akankah si rubah tua Gomez itu berdiri dan membantu keluarga kita? Wajah Dennis. Ada senyuman licik di wajahnya, seluruh ibu kota kekaisaran tahu tentang pertunangan antara kedua keluarga. Selama kita tidak mundur, keluarga Perlan tidak akan bisa memutuskan pertunangan. Sekarang Alicia sudah pensiun, dengan Ye Bufan, kamu masih akan melanjutkan pertunangan ketika saatnya tiba, ingin menikahkan wanitanya ke dalam keluarga Berwick kita, menurutmu apa yang akan dia lakukan? Olivier berpikir sejenak, dan tiba-tiba menyadari, anak laki-laki bernama Ye pasti akan mencoba yang terbaik untuk mencegah pernikahan ini, dan bahkan pergi ke Perrin. Keluarganya merampok orang.
Itu benar. Denniston berkata dengan bangga, sekarang si rubah tua Gomez bersembunyi di dekat sini untuk menonton kesenangan. Dia tidak akan melakukannya, dapat melarikan diri bahkan jika dia mau. Tidak peduli dia mau atau tidak. Hadapi Ye Bufan. Jika keluarga Peilan membunuh Ye Bufan, itu akan menjadi hal yang baik bagi kita. Kita tidak akan rugi apa-apa. Jadi pernikahan ini tidak bisa dibatalkan apapun yang terjadi. Aku mengerti, saudari. Melanjutkan pernikahan ini tidak akan merugikan kita kecuali reputasi kita, tapi akan membawa keuntungan yang tiada habisnya. Olivier berkata, aku akan menemui Gomez, si rubah tua, untuk menyetujui tanggal pernikahan besok. Aku akan melihat bagaimana reaksi si jalang Alicia itu. Denniston mengangguk, satu hal lagi, pernahkah kamu memikirkannya? Alicia dikenal sebagai wanita tercantik di negara M, dan dia selalu sangat bangga. Benarkah memberikannya pertama kali kepada pria asing setelah mereka bertemu? Ekspresi Olivier berubah, kakak, apa maksudmu? Maksudku, sangat mungkin bagi mereka berdua. Mereka bertindak untukmu, tidak benar-benar bersatu. Denniston berkata, jika Anda mengingat kembali kejadian saat itu, apakah ini mungkin? Olivier sudah dibutakan oleh amarah dan tidak memperhatikan detailnya saat itu, dan sekarang, setelah diingatkan oleh Dennis, saya mulai untuk mengingat kembali kejadian di dalam ruangan saat itu. Sebagai anak tertua dari keluarga Berwick, tentu saja tidak ada kekurangan wanita di sekitarnya. Dia sangat paham tentang masalah antara pria dan wanita. Meski keduanya sangat berdekatan saat itu, tidak ada hal penting yang terjadi. Dengan kata lain, suami yang istrinya tidak setia di atas kepalanya itu palsu. Aku mengerti. Wanita jalang sialan ini sedang mempermainkanku. Olivier berkata dengan ekspresi garang, dalam hal ini, aku ingin menikahinya dan kemudian menghancurkannya. Keesokan paginya, Ye Bufan dan yang lainnya baru saja selesai sarapan ketika teleponnya berdering. Lan Bingyu yang menelepon. Setelah menyembuhkan Lan Guofeng terakhir kali, gadis ini tidak memilih perusahaannya sendiri, tetapi mengikuti Lu Bengxia untuk bekerja di Angel Pharmaceutical. Teman sekelas lama, apakah kamu ada waktu luang hari ini? Aku ingin kamu membantu. Nada suara Lan Bingyu di telepon sangat ceria, seolah-olah dia telah kembali menjadi gadis kecil yang bahagia di sekolah menengah. Katakan padaku apa yang kamu inginkan, aku punya waktu. Seperti kata pepatah, bertemu teman lama di negeri asing, ribuan mil jauhnya, jika teman lama punya kebutuhan, Ye Bufan pasti tidak akan menolak selama dia bisa lakukan itu. Lan Bingyu terkekeh dan berkata, bagus, aku akan meminjamkanmu padamu hari ini. Pinjamkan aku untuk meminjamkanmu bantuan. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu tidak ingin menjadi pacarmu, bukan? Awalnya Bufan bermaksud bercanda. Tanpa diduga, Lan Bingyu berkata langsung dan tegas, jawabannya benar, tapi tidak ada imbalannya. Beritahu saya lokasi Anda dan saya akan menjemput Anda sekarang. Kita akan membahas detailnya saat kita bertemu. Petik 2. Baiklah kalau begitu. Ye Bufan memberitahuku di mana dia berada. Lokasinya dikirimkan kepadanya, dan ketika dia sampai di gerbang istana, seekor kumbang merah melaju. Menurunkan jendela mobil, wajah tersenyum Lan Bingyu terungkap, ayo, masuk ke dalam mobil. Kondisi Lan Guofeng telah sembuh total, perusahaan keluarganya hidup kembali, dan masalah keuangannya telah terselesaikan sepenuhnya, yang membuat gadis ini sepenuhnya terpecahkan, lega. Dia kembali ke dirinya yang dulu bahagia. Ye Bufan duduk di kursi penumpang dan berkata sambil tersenyum, katakan padaku, apa yang terjadi? Kamu tidak terlalu menyukaiku, kan? Jadi apa? Kamu sudah punya istri. Lan Bingyu tersenyum di wajahnya, tapi dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, mengetahui bahwa pria di depannya bukan lagi teman sekelasnya di sekolah menengah, dan bahwa dia tidak lagi layak untuknya. Kemudian dia tersenyum dan berkata, karena kamu tidak bisa memilikinya sepenuhnya, ayo pinjam dan gunakan dulu. Ye Bufan tersenyum dan berkata, tidak masalah, kita semua adalah teman sekelas lama, katakan padaku, bagaimana kamu ingin menggunakannya dia. Bab 1386 Apakah kamu kaya? Ekspresi Lan Bingyu menjadi serius, dia mengesampingkan lelucon sebelumnya, dan berkata,
hari ini adalah pesta untuk teman sekelasku di kampus, dan aku ingin kamu berpura-pura menjadi pacarku. Ye Bufan bertanya, apa yang sedang diadakan oleh teman sekelasmu reuni, pacarmu apakah itu standar? Bukan itu masalahnya, tapi situasi hari ini agak istimewa. Lan Bingyu menjelaskan, saat aku masih di sekolah, ada teman sekelas laki-laki bernama Pirlo yang mengejarku selama bertahun-tahun. Setelah saya mulai bekerja di Angel Group, dia sekarang menjadi atasan langsung saya. Dia memprakarsai reuni kelas hari ini, akan agak canggung untuk menolak secara langsung. Maafkan aku akan mengambil alih pacarmu secara langsung, dan dia akan berhenti memikirkannya. Pahami saja. Petik 2. Lan Bingyu berkata, berperilakulah baik nanti dan jangan biarkan aku lewat. Jangan khawatir, saya profesional dalam hal ini. Ye Bufan terkekeh. Dia telah memainkan peran sebagai perisai berkali-kali sebelumnya dan sangat akrab dengan bisnis ini. Setelah menjelaskan masalahnya dengan jelas, Lan Bingyu langsung menyalakan mobilnya. Sekitar setengah jam kemudian, mereka tiba di sebuah rumah pribadi yang elegan. Nama klubnya adalah Mawar Merah. Sepertinya mereka cukup tulus, bahkan yang dipilih oleh klub pun sangat cocok untuk acara tersebut. Ye Bufan tersenyum dan berkata, jika pria bernama Pirlo itu setengah tampan dariku, ikuti saja. Aku ingin kamu mengurusnya. Lan Bingyu memutar matanya ke arahnya dengan tajam. Pertama-tama, saya tidak suka orang Barat, jadi jika saya ingin mencarinya, saya akan mencari orang China. Kedua, saya tidak suka karakter pria itu, dia bukan pilihan saya. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan dan meraih lengan Ye Bufan, dan berjalan menuju klub dengan cara yang intim. Saat dia sampai di pintu, pria dan wanita muda lainnya tiba-tiba keluar dari sana. Wanita itu berusia 20-an, dengan penampilan biasa-biasa saja, tapi berdandan. Dia sangat menawan. Setelah melihat pria di sebelahnya, Ye Bufan tidak bisa menahan senyum. Dia kebetulan mengenal pria ini yang datang dari ibu kota kekaisaran. Setelah menghancurkan industri keluarga Pan Hao mengikuti paman keduanya, Pan Guangfa ke Apple City untuk mempersiapkan pembuangan beberapa properti di sini. Dia kembali, tetapi memilih untuk tetap di sini. Di saat yang sama, Pan Hao juga melihat Ye Bufan, dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dan dia jelas cukup terkejut. Jika ada orang di dunia ini tidak melakukannya yang paling ingin dilihatnya, itu adalah pemuda di depannya. Itu membuatnya benci dan takut padanya, dan dia berharap bisa bersembunyi ketika mereka melihatnya. Wanita itu melihat Lan Bingyu datang dengan cara yang aneh. Tak perlu dikatakan lagi, dia tahu bahwa meskipun keduanya sangat akrab satu sama lain, mereka tidak memiliki hubungan yang baik. Ini adalah Huang Xiaoqi, teman sekelas kami, seorang gadis yang memuja uang, dan dia sangat murah hati. Ketika dia masih muda, dia akan sangat cemburu ketika dia melihat seseorang yang lebih baik darinya. Lan Bingyu berbisik di telinga Ye Bufan, lalu menyapanya dengan sopan. Ini Xiaoqi, kalian datang cukup awal. Ini reuni kelas, jadi wajar saja aku harus datang lebih awal. Setelah Huang Xiaoqi selesai berbicara, matanya tertuju pada Ye Bufan di sebelahnya. Ketika dia melihat pakaian biasa yang dia kenakan, ekspresi jijik muncul di matanya. Taipan Hua, siapa ini? Petik 2. Oh, izinkan saya memperkenalkan, ini pacar saya Ye Bufan, dan ini teman sekelas saya Huang Xiaoqi. Lan Bingyu dengan sopan memperkenalkan mereka berdua. Daban Hua, kamu cantik, tapi seleramu dalam memilih pacar sebenarnya kurang bagus. Huang Xiaoqi menggelengkan kepalanya sambil menatap Ye Bufan, sudah kubilang, kami wanita bisa melakukan hal seperti menjadi cantik. Yang terpenting bagi seorang pria adalah punya uang dan karir. Petik 2. Tapi pacarmu sepertinya tidak baik-baik saja. Dia bahkan tidak mampu membeli setelan bermerek, dan dia bahkan tidak memiliki jam tangan emas. Bagaimana dia bisa menghadiri reuni kelas seperti ini? Lan Bingyu hanya tersenyum tipis. Dia sudah tahu kebajikan macam apa wanita ini dan tidak peduli dengan apa yang dia katakan. Tapi semakin sering hal ini terjadi, Huang Xiaoqi semakin bangga.
Lan Bingyu lebih cantik darinya ketika dia masih di sekolah, dan nilainya lebih baik. Dia lebih baik dari dirinya sendiri dan ingin menjadi lebih baik dari dirinya sendiri dalam segala hal. Namun, pria yang dia cari saat ini tidak sebaik dia, yang membuat harga dirinya meledak seketika. Tentu saja dia tidak akan melepaskan kesempatan sekali seumur hidup ini. Menarik Pan Hao dan berkata, lihat Ahau kita, belum lagi perusahaan dengan aset ratusan juta di Kekaisaran Tiongkok, ada puluhan jutaan real estate di Apple City di negara M saja. Jika kamu mencari seorang pria, kamu harus mencari seseorang seperti ini. Dia tidak memiliki kelebihan lain selain uang. Huang Xiaoqi terus berbicara, tetapi tidak memperhatikan ekspresi pria di sebelahnya. Saat ini, Pan Hao mengertakkan gigi dengan kebencian dan berharap dia bisa mengisi ini dengan kaus kakinya. Mulut seorang wanita yang bermulut keras. Ketika dia berada di Tiongkok, Ye Bufan berkata bahwa dia akan membuat keluarga Pan bangkrut dan membuatnya menjadi miskin. Sekarang wanita ini menyeretnya untuk memamerkan kekayaannya di hadapannya. Ini bukan meminta kematian beberapa properti di negara M, dia akan mendapat masalah besar. Ye Bufan memandang Huang Xiaoqi dengan ekspresi bercanda di wajahnya dan berkata, bagaimana? Apakah pacarmu kaya? Petik 2. Tentu saja, Huang Xiaoqi baru saja selesai berbicara ketika Pan Hao tiba-tiba menutup mulutnya, dan kemudian berkata dengan gugup, tidak, saya sangat miskin. Sebenarnya, itu adalah kesalahpahaman. Saya berbohong padanya sebelumnya. Biarkan aku pergi, kenapa kamu tidak biarkan aku mengatakannya? Huang Xiaoqi, yang sangat tidak puas, menarik tangan Pan Hao dan berkata, tidakkah Anda memberitahu saya secara pribadi bahwa keluarga Anda memiliki ratusan juta aset di Kekaisaran Tiongkok dan sangat kaya? Pan Hao merasa menyesal saat ini. Dia hanya pamer dengan santai sebelumnya, tapi dia tidak menyangka wanita bermulut besar ini akan memamerkan kekayaannya di depan Ye Bufan. Xiaoqi, sebenarnya aku berbohong padamu, aku punya seseorang di keluargaku sebelumnya. Uang, tapi kemudian dia bangkrut dan sekarang dia tidak punya uang. Tidak mungkin, bagaimana dengan beberapa propertimu di Apple City? Jika dijual, nilainya setidaknya puluhan juta dolar. Pan Hao ingin mencekik wanita ini sampai mati. Dia melirik ke arah Ye Bufan dan berkata dengan genit, sebenarnya, rumah-rumah itu milik teman, ikuti aku. Tidak masalah sama sekali, aku hanya tinggal sementara. Petik 2. Kamu, Huang Xiaoqi sangat marah hingga dia tersipu. Awalnya, dia ingin menunjukkan superioritasnya di depan Lan Bingyu, tapi dia tidak menyangka pacarnya tiba-tiba menyerah, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Bufan bercanda berkata, Mes Huang, pacar yang Anda temukan tidak terlalu baik, sepertinya dia tidak sekaya saya. Petik 2. Tidak sebaik, sungguh tidak sebaik. Petik 2. Pan Hao mengangguk berulang kali. Dia tahu bahwa pemuda di depannya itu benar-benar bernilai ratusan juta. Dia bisa membuat dirinya bangkrut hanya dengan satu kalimat. Kamu, Pan Hao, kamu benar-benar tidak berguna. Huang Xiaoqi memamerkan kekayaannya, tetapi pacarnya menangis karena kemiskinan satu demi satu. Hal ini membuatnya marah, dan dia berbalik dan berjalan ke klub. Sayang, tunggu sebentar, tolong dengarkan penjelasan saya. Petik 2. Pan Hao buru-buru mengikuti di belakang. Dia mengejarnya. Ye Bufan tersenyum dan berkata, oke, ayo masuk juga. Lan Bingyu bertanya dengan bingung, Xiao Fan, apa yang terjadi? Apakah kamu kenal pacar Huang Xiaoqi? Dia sepertinya takut padamu. Petik 2. Bab 1387 di manakah pria dengan aset bernilai ratusan miliar itu duduk? Ye Bufan masuk ke pintu klub. Reuni kelas mereka cukup besar. Mereka memesan ruang perjamuan kecil. Setelah memasuki pintu, Lan Bingyu menyapa teman-teman sekelasnya, sementara Ye Bufan memperhatikan dengan tenang dari samping. Ada yang pernah berkata bahwa reuni kelas setelah dewasa adalah semacam pamer. Meski tidak sepenuhnya benar, namun sebagian besar masih benar. Orang-orang yang hadir memiliki warna kulit yang berbeda-beda dan berasal dari seluruh dunia, namun kini mereka semua melakukan hal yang sama, yaitu pamer. Ada yang memamerkan karyanya,
ada pula yang memamerkan kekayaannya, dan ada pula yang benar-benar tidak punya apa-apa mulai memamerkan pasangannya. Singkatnya, mereka ingin menunjukkan kesuksesan dan perbedaannya di depan teman-teman sekelasnya. Pan Hao tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Bagaimanapun, Huang Xiaoqi dan Huang Xiaoqi telah kembali ke ekspresi mereka sebelumnya dan terus berjalan di antara teman sekelas mereka. Sebaliknya, Lan Bingyu sangat tenang dan tenang. Setelah menyapa, dia duduk di samping Ye Bufan. Saat ini, wanita jangkung lainnya masuk dari luar. Ya, kata tinggi adalah kata yang paling tepat untuknya, karena wanita ini lebih tebal dari beberapa pria. Alicia juga sangat tinggi, tetapi sosoknya proporsional dan seksi, dan penampilannya sangat indah. Namun, wanita ini hanya bisa digambarkan sebagai orang biasa, tetapi dia memiliki ekspresi pemberontak dan arogan di wajahnya. Namanya Emily. Pamannya adalah kepala Departemen Keamanan Publik dan memiliki kekuasaan yang besar. Karena itu, dia sangat arogan di kelas kami, hampir menjadi pengganggu perempuan. Dia pernah berselisih dengan teman sekelasnya, dan orang itu ditangkap keesokan harinya. Ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Ye Bufan mengangguk, sepertinya hubunganmu tidak baik. Ya, dia menyukai Pirlo, dan Pirlo menyukaiku, dia masih menyukainya. Tukarkan semua hutang ini padaku. Dia selalu suka membuat masalah untukku ketika dia masih di sekolah, tapi tidak apa-apa. Abaikan saja dia. Kedua orang itu sedang berbicara ketika pintu terbuka dan ada beberapa lebih lanjut. Teman sekelas laki-laki itu masuk. Pemimpinnya adalah seorang bule berambut pirang dengan tinggi 1,90 meter. Dia tampak tinggi dan kuat, dengan senyum sopan di wajahnya. Harus dikatakan bahwa pria ini cukup tampan, tetapi Ye Bufan dapat melihat bahwa ada kekejaman yang tersembunyi dalam senyuman pria ini. Dia jelas merupakan harimau yang tersenyum dan bukan karakter yang mudah bergaul. Di belakangnya ada beberapa teman sekelas laki-laki, yang jelas merupakan pengikutnya. Dia adalah Pirlo. Lan Bingyu memperkenalkan dengan suara rendah. Ye Bufan mengangguk, kelihatannya cukup bagus. Dia terlihat sangat kuat. Dia adalah seorang siswa olahraga dan petinju. Dia sangat populer di kalangan gadis-gadis di kelas kita. Lan Bingyu berbisik di telinga Ye Bufan, suaranya yang nyaring membuat kedua orang itu terlihat sangat mesra. Saat itu, kebetulan mata Pirlo tertuju, dan senyuman di wajahnya langsung menghilang. Dia menghampiri mereka berdua dan berkata, "Lan sayang, siapa ini? Apakah ini temanmu? Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini pacar saya Ye Bufan, dan ini teman sekelas saya Pirlo." Mempersiapkan mental dan memperkenalkan mereka berdua dengan tenang. Setelah mendengar tentang hubungan kedua orang tersebut, Pirlo awalnya tampak stagnan, lalu tertawa, "Tuan Ye, selamat datang di reuni kelas kita, saya harap Anda dapat bersenang-senang." Lagi-lagi Yu mengangguk dan berjalan ke tempat lain. Lan Bingyu mengingatkannya dengan sedikit gugup, "Xiao Fan, kamu harus berhati-hati. Orang ini sangat berbahaya. Dia mungkin akan membuat beberapa trik." Ye Bufan tersenyum sedikit. "Jangan khawatir, bukankah kamu bilang aku perisai? Aku bisa memblokir pedang, senjata, pedang, atau tombak apapun." Pirlo menghampiri pengikut sebelumnya dan membisikkan beberapa kata kepada seorang anak kecil, mulailah berorganisasi. "Oke teman-teman sekelas, kita hampir sampai, sekarang pestanya dimulai." Suara lelaki kecil itu nyaring. Meskipun dia tidak menggunakan mikrofon, semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. "Separuh teman sekelas yang dibawa mungkin belum mengenal saya. Perkenalkan, nama saya Jack. Saya dipercaya oleh Pirlo untuk menyelenggarakan pesta ini. Sekarang kita akan mulai mengalokasikan kursi untuk kali ini. Ada banyak orang, dan harus ada prinsipnya. Menurut Anda ini bagus. Yang punya aset $100.000 hingga $1 juta akan duduk di meja ketiga, yang asetnya $1 juta hingga $10 juta akan duduk di meja kedua, mereka yang memiliki aset di atas $10 juta akan duduk di meja pertama. Bukankah ini reuni kelas? Mengapa mereka dibagi berdasarkan pendapatan? Benar. Apa yang sedang kamu lakukan?" Banyak orang yang menyatakan ketidakpuasannya. Saat ini,
Pirlo berkata sambil tersenyum, saya pikir metode distribusi ini bagus. Mari kita lakukan ini dulu. Setelah dia selesai berbicara, dia menarik kursinya dan memimpin dengan duduk di meja pertama dengan lebih dari 10 juta dolar AS. Ye Bufan tersenyum sedikit, dan dia secara alami dapat melihat bahwa semuanya diatur oleh orang ini hanya untuk mempermalukan dirinya sendiri. Lan Bingyu menunjukkan keunggulannya di hadapannya. Karena perekrut tidak mengatakan apa-apa, wajar jika orang lain tidak keberatan. Terlebih lagi, Lan Bingyu bersekolah di sekolah swasta yang sangat mahal, dan orang-orang ini semuanya berasal dari keluarga kaya. Dia menemukan tempat duduknya dan duduk. Segera semua orang di ruangan itu hampir duduk, hanya menyisakan Lan Bingyu dan Ye Bufan yang berdiri di dekatnya. Jack memandang Ye Bufan dengan mengejek seolah-olah dia baru saja melihat mereka. Kenapa kamu dan pria ini tidak duduk? Apakah karena tidak ada kursi yang cocok untuk Anda? Bukan berarti pria ini bahkan tidak bisa mendapatkan 100.000 dolar AS setahun. Kalau begitu, silakan pergi. Dia benar-benar tidak punya kualifikasi untuk duduk bersama semua orang. Semua ini memang dilakukan oleh Pierre. Dia baru saja melihat Ye Bufan mengenakan pakaian biasa dan mengira dia hanyalah orang biasa yang tidak punya uang. Karena itulah dia menemukan cara seperti itu. Tujuannya untuk langsung memeras cinta ini. Saingannya yang tiba-tiba melompat keluar. Menurut pendapatnya, selama dia melakukan ini, tidak peduli betapa tidak tahu malunya pihak lain, dia akan malu untuk tetap di sini. Lan Bingyu mengerutkan kening, Jack, kita semua mengadakan reuni kelas, mengapa kita perlu menggunakan uang untuk membedakan diri kita? Jack berkata sambil tersenyum, sebenarnya pembagian ini masuk akal. Bagaimanapun, setiap orang telah lulus dan memasuki masyarakat, dan kekayaan berhubungan dengan kemampuan pribadi. Misalnya, penyelenggara kami, Tuan Pirlo, tidak hanya memiliki aset keluarga yang kaya, tetapi juga memiliki kemampuan pribadi yang kuat setelah lulus. Dia sekarang menjadi Direktur Departemen Penjualan Angel Pharmaceuticals, dengan pendapatan tahunan lebih dari 1 juta dolar AS. Ye Bufan menghentikan Lan Bingyu, lalu berkata dengan bercanda, menurutku metode ini juga bagus, tapi cakupan yang kamu bagi terlalu luas. Menurut standarmu, tidak ada tempat duduk untukku. Setelah dia mengatakan ini, semua yang hadir tertawa terbahak-bahak. Semua orang melihat bahwa ternyata Pirlo mengincar orang Cina ini. Jack berkata dengan sinis, sudah kubilang, karena kamu bahkan tidak punya 100.000 dolar AS, maka jika kamu masih punya hak untuk duduk bersama kami, silakan keluar. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, bukan itu maksudmu. Saya hanya ingin bertanya, di mana orang dengan aset ratusan miliar harus duduk. Bab 1388 tanpa mobil, apakah pesawat terbang bisa dihitung? Ketika dia mengatakan ini, seluruh tempat menjadi sunyi, dan semua orang tercengang. Apa yang orang ini bicarakan? Mungkinkah asetnya lebih dari 100 miliar? Bagaimana ini mungkin? Melihat seluruh negara M, satu-satunya yang memiliki aset bernilai lebih dari 100 miliar mungkin adalah keluarga besar yang terkenal itu. Tapi orang ini jelas orang China, dan tidak ada jejak bahwa dia adalah anak dari keluarga besar. Mata Jack membelalak, orang China, apakah kamu yakin tidak bercanda? Tentu saja aku tidak bercanda. Aku sangat serius. Ye Bufan memasang tampang sangat serius, lalu bertanya, katakan padaku secepatnya, di mana saya harus duduk? Jack berkata dengan marah, sudah cukup. Sekalipun Anda menyombongkan diri, Anda harus lebih dapat diandalkan. Anda bilang Anda memiliki aset senilai ratusan miliar Tiongkok. Ye Bufan menepuk keningnya, itu yang kamu katakan. Saya benar-benar ingat bahwa saya memang orang terkaya di Tiongkok. Orang terkaya di Tiongkok. Pirlo tersenyum menghina, lalu memandang Lan Bingyu. Sayang Lan, sekarang lihat dengan jelas orang seperti apa kamu ini. Apakah dia seorang karakter? Segala sesuatu tentang dia hanyalah sebuah bualan, dan dia sama sekali tidak layak untukmu. Lan Bingyu menggelengkan kepalanya, kamu salah. Apa yang dia katakan, itu benar. Meski dia tidak tahu siapa Ye Bufan. Dia bukan orang terkaya di China, tapi dia sangat sadar akan bobot Angel Pharmaceutical. Sebagai bos, asetnya pasti mencapai ratusan miliar.
Ya Tuhan, Lan sayang, kamu benar-benar tertipu olehnya. Pirlo berkata, bagaimana kamu bisa begitu mudah mempercayai kata-katanya? Dia jelas-jelas pembohong. Lan Bingyu tidak berbicara jika orang ini tahu bahwa dia menyebut bosnya pembohong di depan umum. Saya tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan dia tunjukkan. Namun, Ye Bufan tidak mengungkapkan identitasnya, dan dia juga tidak mengungkapkannya. Pirlo tidak mengetahui hal ini dan melanjutkan, Lan, kamu benar-benar tertipu olehnya, dan sekarang aku akan membuktikannya kepadamu. Dia memandang Ye Bufan, aku mengendarai Lamborghini, dia mengendarai Range Rover, dia mengendarai Ferrari 488. Pirlo menunjuk ke sekeliling meja mereka dan kemudian bertanya, ini bukti bahwa aset kita melebihi puluhan juta. Karena kamu bilang kamu bernilai ratusan miliar, beritahu saya jenis mobil apa yang kamu kendarai mobil. Huang Xiaoqi kemudian berteriak, seperti yang dijanjikan, itu harus atas nama Anda, dan mobil yang dipinjam tidak dihitung. Setelah dia mengatakan ini, orang-orang yang hadir tertawa lagi, dan terlihat jelas bahwa mereka tidak mempercayai Ye Bufan, dikatakan. Apakah kamu berbicara tentang mobil atas namaku? Sebenarnya tidak ada satupun. Di negara M, selama dia mau, dia bisa mengerahkan ratusan mobil mewah sesuka hati. Namun, mobil-mobil ini milik Angel Pharmaceuticals, keluarga Lawrence, atau properti peninggalan keluarga Brown, dan saat ini tidak ada satupun yang dialihkan atas namanya. Bagaimana kabarmu? Apakah ekor rubahnya terbuka? Sebelum Pirlo dapat berbicara, Huang Xiaoqi adalah orang pertama yang tertawa dengan arogan. Seorang pria yang bahkan tidak memiliki mobil berani mengatakan bahwa dia bernilai ratusan miliar. Ye Bufan menyentuh hidungnya dan tampak sedikit malu, saya tidak punya mobil, apakah pesawat dihitung? Orang-orang yang hadir tiba-tiba merasa mati rasa, dan kemudian tertawa lagi. Pirlo berkata, dengan sinis, Huaxia, kamu benar-benar pembual, jangan bilang kamu punya jet pribadi. Ye Bufan mengacungkannya, kamu menebak dengan benar, tapi tidak ada hadiah, dengan nada menghina, jika Anda memiliki pesawat pribadi, saya juga memiliki pesawat luar angkasa. Ye Bufan mengabaikannya secara langsung, tetapi melihat ke arah Pan Hao di sebelahnya, Tuan Pan, beritahu mereka bagaimana Anda datang ke negara M. Berhenti sejenak, lalu dia berkata, aku terbang. Huang Xiaoqi segera berkata, apa yang kamu bicarakan? Mengapa ini melibatkan ahau kita? Ye Bufan mengabaikannya dan bertanya lagi, beritahu mereka, Anda berada di pesawat siapa? Jack berkata dengan nada menghina, pesawat siapa itu? Yang Anda tanyakan, tentu saja, adalah pesawat milik maskapai tersebut. Apakah masih pesawat dari maskapai tersebut? Perusahaan, mungkinkah itu milikmu? Pan Hao membuka mulutnya, dan akhirnya berkata, itu pesawat pribadinya. Dia sangat takut pada Ye Bufan sehingga dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Semua orang tercengang sekarang. Tidak ada yang menyangka pihak lain benar-benar memiliki jet pribadi. Anda harus tahu bahwa meskipun orang-orang ini punya uang di rumah, jumlahnya hanya beberapa juta dolar. Orang yang relatif kaya seperti Pirlo hanya punya paling banyak puluhan juta. Bahkan jika mereka menggunakan semua uang itu, mereka tidak mampu membeli rumah pribadi jet. Kenapa kamu tidak bicara? Apa kamu percaya sekarang? Karena tidak ada yang memberitahuku di mana harus duduk, aku akan mencari tempat duduk sendiri. Ye Bufan memasang ekspresi bercanda di wajahnya dan mengaitkan kursi di depannya. Bangku itu terbang dan langsung mendarat di atas meja Pirlo. Kemudian dia mengetupkan jari kakinya, melompat ke atas meja, duduk di kursi dengan menyilangkan kaki, dan menatap orang-orang yang hadir. Aku tidak punya pilihan. Uangku terlalu banyak, jadi aku hanya bisa duduk lebih tinggi agar aku bisa melihat perbedaannya denganmu. Sejujurnya, ketinggian ini tidak cukup. Sayangnya langit-langit rumah terlalu rendah, jadi aku tidak bisa duduk lebih tinggi lagi. Jack tersipu, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Pirlo terbakar. Dia memikirkan semua ini sendirian, tapi pada akhirnya dia menembak kakinya sendiri. Sekarang pestanya tidak dapat dilanjutkan lagi, dia hanya mengungkapkan tujuan sebenarnya.
Dia melambai kepada pelayan di sebelahnya, dan seseorang segera membawakan buket mawar merah. Ada 99 bunga mawar di buket ini, dan terdapat cincin berlian safir di tengah bunganya. Pirlo mengambil mawar itu, berlutut dengan satu kaki, dan memberikan bunga itu kepada Lan Bingyu. Lan sayang, aku tidak peduli apakah dia punya uang atau tidak, tapi aku memiliki hati yang lebih tulus untukmu daripada emas. Jadilah pacarku, aku bersumpah demi Tuhan, aku akan baik padamu selama sisa hidupku. Lan Bingyu mengerutkan kening. Dia membawa Ye Bufan ke sini untuk menghindari rasa malu karena penolakan langsung, tapi dia tidak menyangka pihak lain akan tetap melakukan ini. Pirlo, kita tidak cocok, dan aku sudah punya pacar. Pirlo tidak putus asa, masih berlutut di sana, Lan, tidak adil bagimu memperlakukanku seperti ini, aku tulus padamu. Lan Bingyu berkata dengan sabar, Pirlo, hubungan antara kamu dan aku hanya teman sekelas dan kolega, tidak lebih. Kamu mengungkapkan cintamu di depan pacarku seperti ini, yang tidak menghormati dia. Sudah cukup. Pirlo tiba-tiba marah, Lan Bingyu, tahukah kamu berapa banyak yang telah aku lakukan untukmu? Perusahaan ayahmu bangkrut. Aku tahu kamu membutuhkan uang, jadi aku mencoba yang terbaik untuk mengatakan hal-hal baik di depan bos perusahaan, posisi di Angel Pharmaceutical dan menaruhnya di departemen penjualan saya. Tanpa saya, Anda tidak akan mendapatkan gaji tinggi yang Anda miliki sekarang, apalagi posisi yang Anda miliki sekarang. Saya memberi Anda semua ini, dan dia. Apa yang saya berikan kepada Anda? Wajah Lan Bingyu menjadi gelap ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Dia tahu persis bagaimana dia bisa masuk ke Angel Pharmaceutical. Ketika Lu Bengxia bertanya pada dirinya sendiri di departemen mana dia ingin bekerja, dia memilih departemen penjualan karena dia merasa departemen itu lebih sesuai dengan kemampuannya. Tapi saya tidak menyangka akan bertemu Pirlo di sana. Itu benar-benar kecelakaan. Sekarang orang ini benar-benar memuji dirinya sendiri. Bab 1389 Anda dipecat. Para siswa yang hadir membicarakannya, dan tidak ada yang menyangka hal seperti itu akan terjadi. Pirlo melakukan banyak hal untuknya, dan akhirnya jatuh ke pelukan orang kaya dalam sekejap. Ya, aku berpura-pura menjadi orang suci di sekolah selama bertahun-tahun, tapi ternyata tidak. Aku tidak berharap menjadi orang seperti itu. Piedo telah mengejarnya selama bertahun-tahun dan memperlakukannya dengan sangat baik, tapi dia ternyata adalah seorang penggali emas. Mendengar komentar di sekitarnya, Lan wajah Bingyu menjadi gelap sepenuhnya. Petik 2. Pirlo, kamu harus berpikir jernih. Masalah emosional di antara kita berdua tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, dan aku tidak ada hubungannya denganmu hari ini. Farmasi itu adalah konglomerat besar yang bernilai ratusan miliar. Bisakah Anda masuk tanpa bantuan saya? Bisakah Anda masuk ke bagian penjualan? Pirlo sangat yakin. Saya rasa itu tidak mungkin terjadi. Lagi pula, setelah sekian lama bekerja di Angel Pharmaceutical, saya belum pernah mendengar tentang latar belakang Lan Bingyu. Dia pasti bisa mengambil pujian untuk dirinya sendiri dan memberikan tekanan psikologis pada pihak lain. Tidak tahu. Malu. Tapi sekarang Lan Bingyu telah melihat wajahnya dengan jelas, dia terlalu malas untuk mengatakan apa-apa lagi, jadi dia langsung berkata kepada Ye Bufan, Xiao Fan, ayo pergi. Dan tidak perlu melanjutkan lebih jauh. Oke. Ye Bufan setuju, melompat turun dari meja, mengulurkan tangan untuk memegang lengannya, dan mereka berdua hendak pergi. Berhenti. Pirlo telah melakukan persiapan penuh untuk hari ini, tapi dia tidak mengharapkan hasil seperti itu, yang membuatnya marah. Apakah ada hal lain? Lan Bingyu kembali menatapnya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Lan Bingyu, jika kamu melakukan ini, kamu tidak harus pergi bekerja di perusahaan besok. Karena aku bisa merekrutmu, aku juga bisa mengusirmu. Pirlo menggunakan kartu truf terakhirnya Guofeng. Perusahaan telah kembali normal dan ingin menggunakan pekerjaan itu sebagai alat tawar-menawar untuk memeras pihak lain. Ye Bufan terhibur oleh orang ini, kamu mengira Angel Pharmaceutical adalah milik keluargamu, dan kamu langsung memecatku. Sekarang setelah kulitnya patah, Pirlo tidak lagi bersembunyi, dan langsung mengungkapkan warna aslinya. Saya supervisor,
saya berhak memecat karyawan. Itu yang sebenarnya dia pikirkan. Meski tidak punya hak merekrut, dia tetap berhak memecat karyawan. Lan Bingyu berkata dengan ekspresi muram, jika Anda ingin memecat saya, pasti ada alasannya, bukan? Saya direktur departemen penjualan. Saya akan memecat siapapun yang saya katakan. Yang saya katakan adalah tidak ada yang berani untuk mengatakan tidak. Pirlo berkata dengan ekspresi arogan, kamu akan menjadi pacarku hari ini dan terus bekerja di perusahaan besok. Jika kamu tidak setuju, kamu tidak akan datang besok. Awalnya, dia berpikir begitu setelah dia selesai berbicara, Lan Bingyu pasti akan. Saya sangat panik, tetapi saya menemukan bahwa pihak lain terlihat tenang dan tidak setakut yang saya bayangkan. Ye Bufan memberinya tatapan bercanda, maksudmu, selama kamu memiliki kekuatan, kamu dapat memecat siapapun yang kamu inginkan tanpa alasan apapun. Menghadapi orang seperti itu, dia tidak memiliki kemarahan di dalam hatinya, orang lain seolah-olah sedang menonton. Benar, saya bertanggung jawab atas hidup dan mati bagian penjualan. Saya bisa memecat siapapun yang ingin saya pecat. Kata Pirlo dengan nada yang sangat keras semuanya, yang tidak cukup untuk dia tanggapi dengan serius. Oke, ini yang aku tunggu-tunggu. Ye Bufan berkata dengan bercanda, mulai besok, kamu tidak perlu pergi bekerja. Setelah dia mengatakan ini, orang-orang yang hadir tertegun sejenak, dan lalu mereka semua tertawa. Jelas siapa dia juga tidak menganggap serius kata-kata Ye Bufan. Angel Pharmaceutical adalah perusahaan besar kelas dunia, dan Pirlo adalah direktur penjualan, yang berada di luar kendali orang Tiongkok. Apa yang kamu bicarakan? Pirlo mengerutkan bibirnya, wah, meskipun kamu punya uang, kamu tidak bisa mengendalikan urusan Angel Pharmaceuticals kita. Tanda tanya petik 2, Ye Bufan tersenyum sinis, kamu benar-benar bodoh, tapi aku tidak menyalahkanmu. Aku, bos, tidak pergi menemuimu setelah aku tiba. Apa yang dia katakan? Jadilah Angel Pharmaceuticals, tidak mungkin dikatakan, dia punya jet pribadi. Bukankah itu mungkin? Angel Pharmaceutical adalah konglomerat besar yang bernilai ratusan miliar, bagaimana bisa menjadi miliknya? Di sekitar orang-orang berbisik satu sama lain, tapi mereka hanya menyaksikan kegembiraannya. Pirlo tertegun sejenak, lalu tertawa, apakah menurut Anda memiliki beberapa orang jahat saja sudah cukup? Jika Anda adalah bos Angel Pharmaceuticals, saya akan tetap menjadi presiden Perserikatan Bangsa-Bangsa. Seorang pejabat tinggi di Angel Pharmaceuticals bagaimanapun, Ye Bufan sudah lama tidak mengambil alih Angel Pharmaceutical, dan identitasnya disembunyikan dengan baik. Hingga saat ini, banyak orang hanya mengetahui bahwa presidennya adalah Lu Bengxia, tetapi mereka tidak tahu siapa bos mereka. Kamu tidak percaya, kan? Kamu akan segera mengetahuinya. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Lu Bengxia. Segera beritahu Pirlo dari departemen penjualan dan suruh dia keluar. Saya mengerti. Mengenai apa yang telah dilakukannya, Lu Bengxia mengambil keputusan tanpa menanyakan alasan apapun dan menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Ye Bufan menutup telepon, tapi Pirlo tertawa lagi. Orang China, kamu konyol sekali. Bisakah kamu bertindak lebih realistis? Menurutku Oscar berhutang sedikit padamu. Petik 2. Saat dia berbicara, telepon di sakunya tiba-tiba berdering. Tawa Pirlo tiba-tiba berhenti dan dia mengeluarkan ponselnya dan melihat. Itu adalah panggilan dari Departemen Personalia. Apa yang terjadi? Apakah orang ini benar-benar bos perusahaan? Ini sama sekali tidak mungkin, ini seharusnya hanya kebetulan. Petik 2. Memikirkan hal ini, dia menekan tombol jawab, dan segera setelah panggilan tersambung, panggilan itu suara kasar manajer SDM datang dari sisi lain. Pirlo, kamu dipecat mulai sekarang. Pergi ke Departemen Keuangan untuk melunasi gajimu. Jangan masuk kerja mulai besok. Setelah mengatakan itu, dia langsung menutup telepon, hanya menyisakan Pirlo yang memegang telepon di tangannya. Berdiri di sana dengan ekspresi kusam. Meskipun mereka tidak mendengar isi panggilan tersebut, melihat ekspresinya, mereka yang hadir secara kasar dapat menebak hasilnya. Pirlo dipecat hanya dengan satu panggilan telepon. Ya Tuhan,
Dia benar-benar bos Angel Pharmaceuticals. Titik-titik petik 2. Konyol kalau Pirlo malah meneriaki bos dan merebut wanita dari bos. Bukankah ini mencari kematian? Ternyata Pirlo berbohong. Dia pacar bos, jadi tidak perlu bantuannya saat masuk perusahaan. Titik-titik petik 2. Saat ini, semua orang memandang Pirlo dengan mata penuh ejekan, sambil melihat ke arah Ye Bufan penuh dengan kekaguman. Bagaimana? Apakah kamu percaya sekarang? Ye Bufan memandang Pirlo dengan bercanda dan berkata, "Kamu tidak bisa memecatku meskipun aku bosnya. Aku sudah bekerja di perusahaan itu selama bertahun-tahun. Kamu pasti punya alasan untuk memecatku, kan?" Pirlo berkata tanpa sadar direktur penjualan Angel Pharmaceutical memiliki gaji tahunan ratusan. Pekerjaan dengan gaji lebih dari $10.000 AS dan gaji sebesar itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda temukan dimanapun. Ye Bufan berkata sambil tersenyum, "Saya adalah bos perusahaan. Saya memiliki kekuatan di tangan saya. Saya dapat memecat siapapun yang saya inginkan tanpa alasan apapun." Pirlo terdiam sesaat dia. Apa yang baru saja aku katakan? Aku tak menyangka kalau balasannya akan menimpaku secepat ini. Bab 1390, marah karena penghinaan. Tapi kemudian cahaya terang melintas di mata Pirlo, memperlihatkan ekspresi yang sangat ganas. "Ya, kamu mengambil wanitaku dan pekerjaanku. Aku akan membunuhmu." Setelah mengatakan itu, pria ini meninju wajah Ye Bufan. Dia tinggi dan kuat. Saya telah berlatih tinju lagi, dan pukulan ini begitu kuat dan berat sehingga terlihat sangat ganas. Sangat disayangkan segala sesuatu tentang dia hanya untuk orang biasa, dan itu tidak cukup untuk Ye Bufan. Begitu dia melancarkan pukulan ini, dia ditendang di bagian perut oleh Ye Bufan. Seluruh tubuhnya terbang mundur dan membentur dinding di belakangnya dengan keras. Ini masih belum menggunakan energi sebenarnya. Jika tidak, pukulan ini akan cukup untuk membunuhnya. Meski begitu, Pirlo mengalami cedera serius dan beberapa kali kesulitan sebelum bangkit dari tanah. Semua orang yang hadir terkejut lagi. Mereka awalnya mengira Ye Bufan, yang terlihat lemah dan lemah, benar-benar rentan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa keterampilannya begitu kuat. "Berikan semuanya kepadaku, dan aku akan membuang masing-masing $100.000 AS." Pirlo mengertakkan gigi dan meraung marah ke arah beberapa pengikut di belakangnya. Seperti kata pepatah, pasti ada pria pemberani yang mendapat hadiah besar. Jack dan yang lainnya tidak melihat dengan jelas bagaimana Ye Bufan mengambil tindakan dan bergegas. Pirlo pun kembali bangkit dari tanah, meraih kursi dan memukul kepala Ye Bufan. Sangat disayangkan mereka mengambil tindakan terhadap seorang pejuang yang kuat di tingkat suci bela diri. Hasilnya ditakdirkan untuk menjadi tragis. Mereka dengan cepat dibuang seperti karung rusak dan jatuh dengan keras ke tanah. Kamu. Pada saat ini, Pirlo benar-benar menyadari kesenjangan antara dirinya dan pihak lain, melihat keengganan dan kemarahan di wajah Ye Bufan. "Pirlo, kamu baik-baik saja. Sudah lama ku bilang padamu bahwa kamu tidak boleh menghargai wanita jalang ini." Saat ini, Emily datang. Dia telah memperhatikan dengan mata dingin sebelumnya, tetapi sekarang dia akhirnya menemukan kesempatan yang cocok dan pergi membantunya. Saat ini, Pirlo diliputi amarah dan meraung marah, "Tangkap dia. Selama kamu bisa memenjarakannya, aku akan segera menjadi pacarmu." Petik 2. Wajahnya. Dia telah mengejar Pirlo selama bertahun-tahun, tapi sayang sekali dia hanya menatap Lan Bingyu dan bahkan tidak memandangnya. Adapun mengirim Ye Bufan ke penjara, di matanya tidak ada kesulitan sama sekali. Menggunakan kekuatan pamannya untuk berurusan dengan orang asing sangatlah mudah. Tentu saja benar, aku menepati apa yang aku katakan. Selama bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Dan dia dikirim ke penjara, aku akan segera menikahimu. Pirlo mengertakkan gigi dengan kebencian. Dia tidak bisa mengalahkan pihak lain. Dia hanya bisa menggunakan metode ini. "Ingat janjimu, aku akan menelepon pamanku sekarang." Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor telepon. "Xiao Fan, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita pergi dulu?" Lan Bingyu masih sedikit gugup. Terakhir kali,
Ye Bufan ditangkap dan dikirim ke penjara karena dirinya sendiri. Itu tidak perlu. Ye Bufan melambaikan tangannya, tidak mempedulikan hal semacam ini. Ruangan itu kembali mengalami kemacetan, dan mata semua orang terfokus pada Ye Bufan. Mereka semua tahu latar belakang Emily, dan mereka takut pemuda ini akan masuk penjara. Tidak lama kemudian, terdengar sirene yang menusuk di pintu, dan kemudian 7 atau 8 penjaga keamanan bersenjata menyerbu masuk. Pemimpinnya adalah pemimpin berjanggut. Dialah yang mengirim Ye Bufan ke penjara karena penjahat serius terakhir kali. Melihat pria berjanggut itu memasuki pintu, Emily langsung menyapanya. "Paman, ada seseorang yang melakukan pembunuhan di sini dan melukai teman sekelasku. Tolong segera tangkap dia." "Siapa itu? Kamu berani sekali. Kamu berani dengan sengaja melukai orang di wilayahku. Tangkap dia." Penjaga keamanan berjanggut itu agresif. Emily mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Ye Bufan, "Paman, itu dia. Tidak peduli siapa itu, tangkap aku." Di tengah jalan penjaga keamanan berjanggut itu, dia tiba-tiba berdiri di sana dengan tercengang, matanya penuh ketakutan. Terakhir kali dia mengirim Ye Bufan ke penjara karena pelanggar serius, dia tahu persis apa yang terjadi setelah itu. Bahkan keluarga Brown yang berkuasa diusir dari Apple City, yang benar-benar membuatnya takut. Bagi orang biasa, dia memiliki kekuatan yang besar, tetapi dibandingkan dengan raksasa seperti keluarga Brown, itu bukan apa-apa. Begitu Ye Bufan datang untuk menyelesaikan masalah dengannya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Untungnya, setelah menghabiskan beberapa hari dalam kepanikan, hal-hal yang dia khawatirkan tidak terjadi. Ye Bufan sepertinya telah melupakannya, yang membuatnya diam-diam bersyukur untuk waktu yang lama. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan bertemu dengan bintang jahat ini setelah dia datang ke sini hari ini, yang langsung membuat jantungnya berdetak kencang. Jika dia melanjutkan apa yang terjadi terakhir kali dan menyelesaikan akun lama dan baru bersama-sama, dia akan mendapat masalah besar. Ye Bufan memandangnya dan tersenyum, "Siapa yang baru saja kamu katakan akan kamu tangkap?" "Aku." Keinginan pria berjanggut untuk bertahan hidup itu cukup kuat dan reaksinya cukup cepat. "Maksudku siapa yang menyinggung?" "Liao Ye." "Bab ini belum selesai, tolong balik halamannya." "Pak, saya akan menangkap siapapun itu." Ini, setelah mendengar kata-katanya, semua orang yang awalnya sombong tentang kemalangannya benar-benar tercengang. Apa yang terjadi? Mengapa Paman Emily melihat pemuda ini seperti tikus melihat kucing? "Paman, apa yang kamu bicarakan? Dia memukul teman sekelasku, segera tangkap dia." "Tangkap dia, diam." Pria berjanggut itu tiba-tiba menjadi marah dan menamparkan wajah Emily. Meskipun dia sangat menyayangi keponakannya di hari kerja, dia tetap harus menghadapi banyak hal. Begitu dia memprovokasi bintang jahat di depannya, kehilangan topinya adalah masalah sepele kepala. Anda harus tahu bahwa dengan kekuatan keluarga Brown, 7 atau 8 anggota inti telah meninggal, belum lagi dia adalah pemimpin penjaga keamanan kecil. "Paman." Emily benar-benar terpana dengan tamparan ini, dan dia tidak pernah mengharapkan hasil ini. Siapa Tuan Ye? Bagaimana dia bisa memukul seseorang dengan santai? Bahkan jika dia melakukannya, itu pasti untuk membela diri. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Pirlo dan yang lainnya. "Orang-orang ini sengaja melukai orang. Tangkap mereka. Kita harus membiarkan mereka duduk di bawah sel." Dia memberi perintah, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, penjaga keamanan di belakangnya melangkah maju dan memborgol Pirlo dan Jack dan membawa mereka ke mobil dinas. "Paman." Emily benar-benar tercengang. Dia membawa pamannya untuk menangkap Ye Bufan, tapi bukannya menangkapnya, dia malah menyuruh anak buahnya sendiri dibawa pergi. Tapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, Big Beard melambaikan tangannya lagi, dia dengan sengaja melaporkan kejahatan tersebut, menjebak Tuan Ye, dan menangkapnya juga. Petik 2. Sebenarnya, keputusannya adalah tentang perlindungan diri. Dia takut Emily akan mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan dan membuat marah Ye Bufan, dan segalanya akan menjadi serius. Segera, 2 penjaga keamanan bergegas dan menangkap Emily. Keluar. Semua orang di dalam ruangan itu tercengang. Mereka tidak pernah memimpikannya hasil ini. Siapa pemuda ini?
Bagaimana dia bisa begitu mengintimidasi dan menakuti Paman Emily seperti ini? Pria berjanggut itu tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain, dia mendatangi Ye Bufan dengan ekspresi menyanjung di wajahnya. Tuan Ye, menurut Anda apakah saya menanganinya dengan baik? Apakah ada instruksi lain? Petik 2. Bagus. Ye Bufan mengulurkan tangan dan menepuk bahu pria berjanggut itu, dan berkata sambil tersenyum, kemampuanmu menangani kasus telah meningkat akhir-akhir ini. Kamu tidak perlu bertanya, kamu tahu bahwa aku bertindak untuk membela diri, dan kamu akan membawa orang-orang ini kembali dan menangani mereka dengan serius. Petik 2. Akhir bab.